Dan fun fact-nya adalah acara itu hampir dibubarin polisi. Serius. Kenapa bisa? Gedung BPU Bontang Selatan itu kan pas di depannya ada polsek. Ya. Penonton. 1.000. 1.000 penonton. Harga tiket berapa? Harga tiket 35.000. Wajar. Murah. Murah tapi 1.000. 1.000. Di mana kamu dapat 1.000 orang? Mau panas-panasan di situ. Lurus adalah ada yang pengen join komunitas cuma nyari popularitas, mau cari cewek segala macam. Ada tuh. Siapa itu? Ada aja itu. Paling gampang tuh. Udah lama ku Mas. temui kan. Mas, kamu siapa sih, Mas? Ku tendang ini. Lagi serius loh, Mas. Lanjut dong. Nah, kalau paling gampang atasin ngeblank adalah ya udah suruh aja dulu orang. Kembali lagi di Macarita no. Cari tahu. Kali ini dengan Nah, jadi teman-teman, siapa tahu ada yang bertanya-tanya kan kenapa hostnya ini ganti. karena yang satu lagi kerja. Yang satu Indra kemana? Rom? Mini Soccer. Indra lagi mini soccer jadi terpaksa Digantikan. naturalisasi. Nah, Kita naturalisasi. naturalisasi. Jadi gini, Mar, gimana nih? Sekarang ini kan rame nih orang-orang ya stand up di industri stand up comedy. Di Betul kok. Bontang nih ada nggak stand up comedy? Ada kok. Iya, Beneran? betul sekali kok. Jadi kok kalau di Bontang ini, jadi terbentuknya dari 2000 berapa ya? Matinya ke dalam dikik kan. Berapa? Oh jadi enggak. Jadi di Bontang ini ternyata ada komunitas. Ada kok. Terbentuk dari 2014. Oh. Cuman kemarin mereka memang sempat vakum. Jadi Udah gini, Mar, pusing aku dengerin nama. malah Kamu juga pusing. kayaknya nggak ngerti gitu loh. Bagusan gini aja, kita panggilkan aja ketuanya gimana. Betul. Panggil aja kok. Mari kita panggilkan the one and only Nung Al-Hafsi. Waalaikumsalam. Salim. Ada Arab salim sama Cina. Ini saya bawa oleh-oleh Apa itu? dari Singapura. Wih. Baru pulang. Aci lama aja. Bau bintang. Wah, jangan. Gimana dong? Astaga. Alhamdulillah baik. Ada apa nih saya dipanggil ke sini nih? Alhamdulillah baik. Oh, udah Islam. Alhamdulillah belum. Kerjaan alhamdulillah lancar. Belum ditanya ke situ. Udah tadi nanya kerjaan. Oh iya. Iya. Oh, Hostnya nggak tektokan apa gimana? iya. Nggak dengar. Enggak nung gini loh. Aku dengar juga katanya kamu baru menjabat jadi stand up comedy, ketua stand up comedy Bontang. Betul banget. Belum Siap. ada sebulan. Belum ada Belum sebulan ada ya. sebulan baru banget. Belum ada 1 bulan. Aduh. Nah, jadi Kenapa jadi Nasar, Mas? Aku nasar. Kan Nasar dikit-dikit nyanyi. Oh iya, betul. jadi gimana nung? Maksudnya gini loh, mungkin penonton banyak yang nggak tahu kan apa itu stand up comedy. Betul. Terus kapan adanya di Bontang? Oh, komunitasnya Iya. di Bontang. Oh iya. Kalau komunitas stand up Indo Bontang tuh sebetulnya secara resminya tuh terbentuknya di 2014. Waktu itu kita open mic pertama kali di 24 Januari 2014. Pertama kali. 2014. Itu berapa orang nung? Di malam pertama open mic itu ada sekitar 6 sampai 7 orang yang pertama kali open mic. Enggak, maksudnya itu gini loh. Nah. Gimana kok kalian akhirnya 7 orang ini bisa terkumpul
bikin satu komunitas di tempat itu tuh gimana ceritanya? Apa Ah. memang sudah ada wacana sebelumnya? Nah gini, agak panjang nih kalau ceritanya kayak gitu nih. Jadi pertama kali dulu itu di tahun 2013 akhir, Hmm. aku tuh pergi nonton tur stand up komedinya Ernest di Hmm, Samarinda. Heeh. Waktu itu judulnya Illucinati. Hmm. Pulang dari nonton itu tuh aku mikir, kenapa ya aku kalau mau nonton stand up komedi kok harus ke Samarinda dulu? Di Bontang bisa kok. Nah, jadi saat itu setelah aku pulang ke Bontang, dia ngumpulin lah nongkrong-nongkrong. Waktu itu pertama kali ngobrol soal stand up comedy itu bareng sama Kristo sama Surya. Berhubung karena kami dulu kan temen sekolah, sama-sama ikut teater, Ya. jadi sama-sama suka nyeni nih. Heeh. Kalian suka nonton stand up nggak? Suka sih gini. Tapi di Bontang nggak ada ya. Terus akhirnya tercetus lah, gimana kalau kita aja yang bikin? Oh, berarti Anda ini seorang founder. Founder ya, bisa dibilang itu founder. Bertiga sama Surya sama Kristo. Nah dari situ awalnya kita ngumpulin teman-teman dulu. Ya. Kita cari yang dari dekat-dekat lah, teman-teman sekolah, termasuk teman kuliahnya Surya saat itu. Setelah itu sudah terkumpul orangnya, kita cari tahu nih gimana sih cara bentuk komunitas stand up comedy. Kita ngeliatlah di Samarinda, di Balikpapan, oh ternyata kalau untuk stand up comedy ini harus ada yang namanya open mic, harus di kafe, harus gini. Jadi waktu itu awal pertama kali kita nyari kafe itu 2014, kafe di Bontang belum banyak ya. Ya. Jadi pertama kali di mana? Pertama kali itu akhirnya dapat di Klik Cafe. Klik Cafe. Di Klik Cafe sekarang jadi Ichigatsu. Ya. Jadi pertama kali kita open mic di situ 24 Januari dan itu antusiasmenya rame banget. Itu Klik Cafe sampai jalanan orang nonton. Wah, ada apa tuh? Keren Oh, banget. jual obat. berarti ya. Itu maksudnya kalian itu ngumpulin orang untuk nonton atau memang waktu itu penontonnya itu dari Memang datang pengunjung ke kafe situ. itu? Bisa dibilang orang yang penasaran kenapa ada rame-rame di kafe itu malam itu. Oh. Karena kita waktu itu kita cuma promo lewat Twitter ya, zaman tahun segitu kan Instagram belum booming ya. Ya, betul. Cuma lewat Twitter, lewat BlackBerry zaman dulu, Nah. bikin status gini-gini. Dan kita juga nggak expect ternyata orang yang datang bakal serame itu. Sampai luar-luar, sampai di jalanan tuh orang nonton ngapain. Dan ya alhamdulillah berlanjut. Walaupun sebenarnya kita tuh di Bontang bukan yang pertama ngadain stand up comedy. Terus maksudnya di Bontang ini ada yang pertama kali Ya, selain beliau ini founder. jadi sebelum kami open mic pertama kali itu, kita ini udah pernah coba searching dengan keyword stand up comedy Bontang, dan di situ sempat muncul beberapa akun dengan username itu. Tapi kita cari tahu orangnya, ternyata udah memang dia sempat pengen bikin komunitas di Bontang, tapi nggak lanjut lagi karena nggak dapat orang. Akhirnya kita yang lanjut. Dan sebelum kita open mic juga, waktu itu sudah pernah ada yang ngadain lomba stand up comedy. Yang juara itu anak man, 2 orang. Inisialnya Heri sama Romi. Nah, Serius. enggak dong, yang mau kutanyakan, pertama kali kalian open mic stand up itu pecah apa enggak? Pada zamannya pecah. Nah. Tapi kalau ditonton sekarang, geli. Maksudnya geli gimana? Karena waktu malam itu yang open mic 7 orang. 7-7-nya orang Bontang. Naik ke panggung ngomong lo gue. Geli. Maksudnya kamu kan masih makan ikan bawis bekas. Ngapain lo gue gitu. Kenalin nama gue ya. Malu aku lihat. Maksudnya itu karena apa? Karena ada referensi atau gimana? Akhirnya kalian Ya karena dulu kan kita nonton stand up kan ya patokannya cuma dari YouTube, Kompas TV. Waktu itu siaran Kompas TV baru pertama kali masuk Bontang itu sekitaran tahun itu. Jadi yang kita lihat orang stand up ya lo gue. Jadi kita bikin materi ya lo gue juga lah biar keren. Tapi pas dilihat lagi jijik aja. Nggak pantes. Jadi kamu udah ngomongnya jijik. Nah, terus gini, yang mau ditanyakan ini, kalian waktu pertama kali stand up, setelah itu ada progres lain nggak dari kalian untuk gimana komunitas Kembangin. mau dibawa kemana gitu? Jadi awalnya waktu setelah open mic pertama dan berjalan rutin ya, waktu itu tiap minggu kita open mic. Setelah 2-3 bulan tuh orang mikir, kayaknya kalau kita cuma open mic aja
ya nggak bakal ada hasilnya deh. Jadi akhirnya waktu itu kita putuskan untuk bikin show stand up comedy pertama di Bontang yang Itu berbayar. orang-orang lokal Bontang aja kah atau ada dari luar? Show pertama kita itu lokal, full lokal. Kita kasih Oke. judul itu Bontang Punya Tawa. Asik Bontang. Bontang Punya Tawa. Bontang punya tawa. Tampilin 6 komika lokal asli Bontang semua. Ada satu sih yang bukan asli Bontang, perantau. Ada dulu namanya Bayu, sekarang udah pindah. Oke. Waktu itu berbayar. Berbayar. Berapa? Waktu itu karena kita belum tahu nih ya cara jualan segala macam, terus kita masih juga lokalan, waktu itu harga tiket tuh masih murah banget, kayaknya sekitar 15 sampai 20 ribu aja waktu itu. Wah, murah sekali ya. Murah sekali di tahun segitu, dan alhamdulillah itu jumlah penontonnya melebihi ekspektasi kita. Berapa? Ada sekitar 350. Keren. 350 orang Di mana? Bontang nonton anak Bontang. Waktu itu venue-nya di mana? Waktu itu venue-nya kita di gedung BPU Kecamatan Bontang Selatan. Dan fun fact-nya adalah acara itu hampir dibubarin polisi. Serius. Kenapa bisa? Gedung BPU Bontang Selatan itu kan pas di depannya ada polsek. Ya, Ini acara nggak ada izin keramaiannya. mampus. Kita bikin acara di depan polsek tanpa izin keramaian. Kan nggak lucu kalau kalian 7 komika. Pas sudah tengah-tengah beat. Tapi itu polisinya baru datang mau ngebubarin, untungnya pas sudah komika terakhir mau putus. Itu komika terakhirnya Upin. Jadi dia udah setengah jalan tiba-tiba datang polisi 2-3 orang gitu. Ini acara izinnya mana gitu-gitu. Harus dibubarin ini gitu. Tidak ada. Setelah di lobi waktu itu sama Surya dibilang, "Pak, ini acara udah mau selesai kok. Ini udah komika terakhir." Akhirnya dimaklumi sama polisi. Untungnya nggak jadi dibubarin. Nah, itu kan sejarahnya Nung ya. Sejarahnya stand up comedy Bontang. Betul. Nah, terus setelah itu perkembangannya gimana? Komunitas stand up comedy di Bontang. Perkembangan di awal-awal 2014 dulu tuh kita perkembangannya cukup pesat kok, karena banyak banget yang mulai masuk komunitas, walaupun tujuannya sebenarnya nggak semua lurus. Maksudnya nggak semua lurus adalah ada yang pengen join komunitas cuma nyari popularitas, mau cari cewek segala macam. Ada tuh. Siapa itu? Ada tuh. Udah. Jadi alhamdulillah sampai kita di 2015 anniversary kita pertama. Enggak deh. 2014 kita sempat bikin Sun stand up night pertama yang undang artis pertama kali. Waktu itu bintang tamunya Mongol Stress. Mongol. Oke. Tahun segitu Mongol lagi tenar-tenarnya. Iya, lagi tenar. Itu bisa sampai kalian bawa ke Bontang, Mongol. Kita datangin Mongol ke Bontang. Kita bikinin acara di gedung perpustakaan, 1.000 penonton. 1.000? 1.000 penonton. Harga tiket berapa? Harga tiket 35.000. Wajar. Murah. Murah tapi 1.000. 1.000. Di mana kamu dapat 1.000 orang? Mau panas-panasan di situ. Itu sampai di menit-menit akhir pas sudah Mongol mau tampil, masih ada orang mau masuk, tiket udah nggak ada. Kita bilang, masuk aja yang penting nggak rusuh. Kayak nonton bola sudah Udah kayak ini masih banyak orang mau masuk. Ya, dari 7 kalian bertujuh ini, memang dari awal pengen serius untuk ngembangin komunitas ini atau cuma iseng-iseng aja berlanjut akhirnya jadi sampai sekarang gitu loh. Memang serius. Jadi memang waktu itu adalah tujuan kita pengen mengenalkan stand up comedy di Bontang, kita pengen punya nama di Bontang. Dari 7 orang itu. Walaupun sudah gugur ya yang lain. Nah, terus Sisa berdua. gini, kalian akhirnya kan menentukan nama stand up comedy, stand up Indo Bontang. Stand up Indo Berarti Bontang. itu kan awalnya kan berarti ada yang pusatnya toh. Betul. Pusatnya. Bagaimana kalian tuh bisa akhirnya tuh bisa sampai ke pusat? Ya. Iya. Jadi dulu adalah dulu namanya nggak ada Indonya, cuma stand up comedy Bontang. Dulu di tahun 2014 itu adalah ya semua komunitas, nggak semua ada Indonya. Gimana bisa sampai ke pusat adalah waktu itu dari komunitas stand up Indo Pusat kan memang dari awal terbentuk juga sudah ada pakai presiden segala macam. Iya. Nah dulu saat kepemimpinan 2014 itu kayak kepemimpinan masih semi Nota Slim Boy. Nah memang dari pusat melakukan nih pendataan nih komunitas-komunitas di daerah
yang mana-mana aja yang aktif segala macam. Dan di 2014 itu kenapa Bontang bisa sampai ke pusat adalah karena dengar berita dari acara Mongol tadi. Oh, di Bontang habis ngadain event Mongol sampai 1.000 penonton. Nama kita tuh terdengar sampai ke pusat. Sampai saat itu tuh banyak komika-komika pusat yang pengen datang ke sini. Pengen ke Bontang. Pengen ke Bontang, entah itu ngadain tour atau pengen diundang. Gara-gara yang 1.000 itu ya. Karena 1.000 penonton itu. Memang Bontang ini. Ya emang sih, apa maksudnya dari pusat akhirnya kalian tuh diresmikan lah Diresmikan. menjadi anggota Stand Up Indo. Stand Up Indo. Ya. Terus ada keuntungan nggak gabung dengan Stand Up Indo? Keuntungannya adalah kalau dulu tuh kalau kita pengen bikin event yang ngundang gestar segala macam, itu gestar udah tahu nih. Gestarnya udah tahu, oh ini dari komunitas Stand Up Indo, jadi ada harga khusus untuk komunitas. Jadi beda tuh harga gestar, komik gestar dengan harga korporat dengan harga komunitas beda. Dan itu alhamdulillah berlangsung sampai sekarang. Mau tanya mah. Host baru loh nanya terus. Nah, aku tuh merhatikan aja gitu loh. Maksudnya kayak dari pembahasannya ketua saya ini. Loh, kamu anggota? Parah. Oh, baju ya bener ini baju kita yang terbaru. Iya. Baju yang terbaru. Ini baju jersey yang terbaru anniversary Anniversary ke-11. ke-11. Jadi gini, ada temanku namanya Dayan. Mm-mm. Dia nanya, Ya. tiap ketemu kok kamu pakai baju itu terus, Mas? Ini kamu jadi bilang kamu. Enggak, Kamu ini- udah pernah ganti baju. Bukan enggak ganti baju. Jadi ini pas kebetulan gitu di lemariku ada baju ini karena bintang tamunya ada founder dan ketua. Ya. Jadi saya menghormati dan memakai. Gitu. Pakai narkoba. Bercanda. Nggak punya baju lain. Balik lagi, Mar. Bang Nuh. Yang mau kutanya ini. Bisa gitu. Bangsa. Maksudnya mungkin banyak penonton yang nggak tahu nih ya, Mm-mm. gimana caranya itu untuk misalnya mau tampil atau apa. Mungkin kan banyak teman-teman itu yang nonton kan badut di tongkrongan, Betul. yang merasa dirinya lucu. Iya. Sama Gimana caranya dia itu untuk pertama kali bisa mau gabung atau naiklah ke atas panggung. iya. Gimana tipsnya gitu. Kalau stand up tuh kan dasarnya tuh cuman 3 ya. Heeh. Premis, setup, punchline. Premis ini bahan yang mau kita bahas. Ya. Setup ini ya pengantarnya. Punchline adalah bagian lucunya. Hmm. Jadi sederhana itu sebetulnya. Dan gimana cara kita bikin punchline adalah ada iklan lagi. Gimana kita menggiring apa ya bahasanya? Menggiring penonton, menggiring orang yang dengar kita ngomong untuk memikirkan sesuatu bahwa ini endingnya pasti A. Nah, saat dia sudah berpikir begitu, kita patahkan dengan punchline yang A tadi jadi F. Jauh tuh patahnya. Iya. Sesederhana itu sih sebetulnya untuk nulis komedi. Tapi kalau mau lebih dalam, join di Stand Up Indo. Betul sekali. Kita butuh orang. Karena Nah, yang ini mau saya keluarkan. Ganggu banget. iklan mulu anjing. Tapi gini bang, rata-rata ya orang yang memang belum kenal stand up, terus ada yang mau join stand up karena yang biasanya alasannya ndak pede lah atau ndak percaya diri kan. Sama ya anjing, pede sama Semua semua. ndak pede terus kayak susah buat bicara di atas. Itu gimana tuh tipsnya biar mereka itu ketika join komunitas ini, komunitas stand up, apakah mereka yang ndak bisa yang tadi aku sebut itu bisa dilajari pas di komunitas? Pasti. Jadi intinya adalah coba aja dulu. Maksudnya itu adalah kalau kamu udah punya niatan nih, aku pengen nih coba stand up. Coba aja dulu, datang dulu ke open mic. Kita di komunitas nerima siapapun dengan tangan terbuka. Betul. Selama memang kamu niat gitu di stand up ini. Ya. Dan nanti jika kamu sudah resmi join, kita ada tim kombutnya.
Kombut itu komedi body ya. Ya. Jadi yang kayak nutorin kamu, ngajarin Ya. kamu gimana nih cara nulis materi yang baik, diajarin dari kamu nggak lucu sampai lucu. Betul. Karena di komunitas ini kita mencari orang lucu. Kan- Kalau orang tolol sudah ada. Kalau mau mau percaya diri dulu untuk ikut stand up comedy, itu datang dulu ke Datang comedy dulu stand. aja. Maksudnya kita nggak nuntut kamu datang harus langsung lucu. Iya. Enggak. Kamu lo nggak lucu waktu pertama datang. Betul. Apalagi yang namanya Toto Ceper. Ya ada. Muncul sekali datang cuma itu bapak pas singkong kok ditanam habis itu hilang. Ngebleng aku Bang. Foto ceper. Apa yang Nah, ini bicara tentang ngeblank nih. Ngeblank. Ah, gimana caranya nyiasatin kalau kita lagi di atas panggung terus ngeblank? Untuk nyiasatin ngeblank ya. Kalau aku biasanya adalah dengan ya yang paling gampang adalah kayak tepuk tangan dulu penonton, itu paling gampang tuh. Udah lama aku Mas. temui kan. Mas, kamu siapa sih, Mas? Aku tendang ini. Lagi serius loh, Mas. Kan lanjut dong. Nah, kalau paling gampang atasin ngeblank adalah ya udah suruh aja dulu orang tepuk tangan sambil mikir kalau emang ini nggak bisa didapat nih yang dilupa, udah arahin ke materi yang lain aja. Nah, salah satu cara yang menurutku supaya kita nggak ngeblank adalah bikin materi itu jangan bikin cerita. Nah, kalau cara yang kupakai adalah aku tuh cuma kayak misal aku punya premis nih ASN, sudah aku tarik garis aja 5W 1H. Terus yang kutulis cuma poin-poinnya. Jadi yang dari poin-poin itu nanti ku cari nih kan, cari punchline dan segala macam. Nanti ada satu kata kunci yang aku pasti ingat. Jadi apapun kondisinya, setupnya mungkin bakal berubah-berubah. Punchline-nya kan tetap. Tapi kalau aku ingat kata kuncinya, nggak bakal ngeblank. Jadi ya. Oh, kata kuncinya ASN gabut ya. Udah, ke belakangnya itu udah terekam. Itu sudah terekam undasnya ya. Karena aku nggak pernah menghafal. Sekarang gini dong, yang kutanyakan, kamu pernah nggak lucu di atas panggung? Pernah. Dan itu nggak cuma di open mic. Lagi ngejob pun pernah nggak lucu. Terus Ya udah, nangis. nggak juga. Nggak lucu ya udah. Orang kita nggak ketemu lagi kok besok sama penontonnya. Ibaratnya kayak misal ngejob ya, aku pernah tuh diundang di kantin PKT. Waktu itu berdua sama Saiful. Kantin pas orang-orang makan gitu ya, kantin. Lain. Kantin PKT gedung yang gede Oh, tuh. Tapi gedung. orang nggak pas lagi makan dong. Oh, ngejokes Mas. Anjing, kata Rodi disuruh lucu. Terus Nggak. Itu isinya semua karyawan PKT nggak. Semua yang duduk di depan ini kayak direksi-direksi orang penting lah, bapak-bapak. Waktu itu acara door prize, pembagian door prize. Terus Orang kamu yang lucu datang, iya, orang yang datang ekspektasinya adalah nunggu door prize. Nggak ada yang mau denger orang stand up. Diumumkan lah sama MC. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pembagian door prize, kita akan dihibur oleh komika yang lucu sekali. Gitu. Tersambut ini ya Nung Al-Habsi. Aku maju. Itu sekitar tahun 2017-2018. Tahun segitu, aku kalau stand up, aku naik, pegang mic, aku nggak langsung opening. Aku diem ngeliatin orang. Biasanya di situ dapat ketawa. Ini, ding. Ya udah, mulai. Assalamualaikum. Aku ngomong assalamualaikum, bapak-bapak paling depan buka Al-Quran. Ngaji. Kayak mana caranya kamu disuruh lucu orang paling depan ngaji. Itu satu gedung. Aku 5 menit stand up hening. Orang nggak ada yang mau dengerin. Orang dari belakang teriak, door press aja, door press. Anjing. Gak ada orang kayak gitu. Iya. Akhirnya sudah turun ya udah kacau ini gini. Ya udah mohon maaf Pak, ibu ya gini. Terima duit pulang udah. Udah nggak usah Yang penting pikir. duit ya. Iya, kan acara korporat. Acara korporat mah gitu santai. Nah, berarti kan kalau kamu sampai bisa diundang di acara korporat begitu, berarti komunitas stand up ini Bisa. istilahnya apa ya? Mungkin bisa jadi side job kali ya. Bisa banget. Itu dulu memang stand up Bontang tuh kayak apa ya? Banyak yang pengen undang stand up.
sampai acara RT apa segala macam itu pengen undang stand up. Cuma masalahnya adalah kadang tawaran jobnya diiringi dengan harga yang tidak ngotak. Oke. Berarti bahasanya kayak Paham. pernah bahkan cuma kita tanya ini gimana fee-nya berapa, dibilang tenang aja nanti ada nasi kotaknya. Kita bukannya sok ngartis atau apa, tapi kan namanya ngelucu kan perlu effort ya. Iya. Nulis materinya segala macam gini. Jadi ya kalau dibilang kita milih-milih job, iya Pasti. milih job. Dan memang pada saat itu memang banyak kok tawaran stand up Bontang, cuma memang setelah itu kita vakum lama. Vakumnya karena Komikanya habis. Nah, jadi pernah kita ada di titik paling rendah open mic yang datang cuma 3 orang. 3-3-nya open mic. Karena yang datang cuma 3, otomatis 2 orang nge-MC dong. Ya udah, jadi kayak cuma 3 orang, 2 orang MC, 1 standby. Terus kafenya juga waktu itu emang sepi banget. Yang nonton cuma karyawan kafenya. Jadi kayaknya kita nggak bisa lanjut deh. Kayaknya di Javu deh. Malam tahun baru sama apa ya? Closing. Ya kalau sekarang baru waktu itu tuh berulang. Tiap minggu sepi sampai akhirnya diputuskan kalau kayak gini terus kita nggak bisa lanjut. Kita putuskan untuk ya udah kita libur dulu deh. vakum. Waktu itu bahasanya libur. Karena kita nggak expect liburnya sampai 5 tahun ternyata. Lama banget ya. Lama banget sumpah ya. 5 tahun. 5 tahun dari 2017 akhir sampai 2022 awal. Kita 2023 awal kita baru comeback di 2023. Terus akhirnya titik baliknya akhirnya kalian bisa setelah 5 tahun vakum itu apa? Akhirnya kenapa komunitas ini bisa aktif lagi adalah di tahun 2022 akhir itu perpustakaan ngadain lomba stand up. Iya. Ada lomba stand up comedy. Iya, ada. Waktu itu aku dihubungin sama panitianya, Mas, bisakah jadi juri di acara lomba kami gini-gini. Nanti ada juri dari artis juga, Rahman Afri. Kebetulan Ayah Rahman itu memang alumni Suci 4 yang memang sering ke Bontang karena dia ada kerjaan di sini. Oh bisa. Dan di saat itu di lomba itu pesertanya juga ada teman-teman dari komunitas, ada Indra, Anca, dan ada satu orang yang pernah join di komunitas di 2014. Dia menghilang sekian tahun, 2022 baru muncul lagi. Dan dengan so asiknya negur. Bang, ingat aku kah? Siapa? Romi. Romi siapa? Stand up. Oh, temannya Harry. Kenapa aku ingat Harry? Karena dulu Harry lucu, dia enggak. Jadi cuma ingat Harry. Aduh. Jadi setelah ngejuri di acara itu akhirnya kumpulin lah. Ada Indra, waktu itu ada Anca, ada Romi juga. Kita hidupin lagi yuk komunitas kita. Nggak apa-apa. Misal kita cuma berlima, yang penting kita jalan dulu. Berarti aku join 2024 ya. Jadi di 2023 itu ya walaupun akhirnya mulai aktifnya mulai di aktif lagi 23 ya. Mulai aktif lagi ya, isinya orang-orang lama lagi. Kita panggilan lagi Upin, Surya, bahkan yang bener-bener sampai sekarang cuma muncul sekali aja habis itu ngilang lagi, kita rangkul semua. Bandaya juga. Kembali ke tentang stand up ya. Ada nggak sih sebenarnya yang jadi gini, mungkin kata-kata atau misalnya rules yang tidak tertulis yang kalian tidak boleh bawakan di atas panggung gitu loh. Misalnya apa sih gitu loh yang jadi sebenarnya kalau komedi itu sebetulnya kalau kita bicara batasan ya, komedi itu nggak ada batasan. Komedi itu kan rumusnya adalah tragedi plus time sama dengan komedi. Ya. Cuma kembali lagi adalah kita nggak bisa ngontrol reaksi orang terhadap komedi kita. Betul. Bisa jadi menurut kita ini nggak melanggar norma kok, nggak bikin orang sakit hati kok. Tapi kan respon orang beda-beda nih. Iya betul. Nah gitu. Jadi sebetulnya lebih ke gimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang akan mendengar materi itu. Nah
kalau kayak di komunitas tuh makanya selalu ada yang namanya sesi kombut nih saat kita nulis materi, entah itu kita mau nulis materi yang arahnya ke dark comedy atau segala macam, bisa nih kita kombutin dulu, kita obrolin dulu sama temen yang lain, gimana nih masuk nggak? Iya. Ternyata nggak bisa nih, kayaknya respon orang nggak bakal bagus soal ini ya. Mungkin entah tragedinya belum lewat terlalu jauh, misal ada public figure baru-baru meninggal terus tiba-tiba kamu bahas, kan itu time-nya belum ada tuh. Wah, itu Ada tuh kemarin tuh yang kemarin tuh ya. orang terkenal mau dia bahas. Terkenal nggak terkenal juga sih Iya kayaknya. sih benar ya. Ya, Karena ada juga cuman banyak aja anggotanya. itu. Nah sekarang nih, kamu kan ini baru menjabat ya, jadi Ya. ketua stand up. Dari ketua betul. Sebelumnya siapa? Sebelumnya Upin Upin. Capir. Agus Salim. Jadi maksudnya apa yang mau kamu itu loh, planning apa yang mau kamu jalanin sebagai ketua untuk komunitas ini? Selama masa periode. 3 tahun ya ini periode Ya. yang kemarin disepakati ya. Iya. 6 bulan. Oh iya. Oh. Boleh lengserkan nih. Yang paling dekat adalah pengen bikin red card untuk teman-teman di komunitas. Ya itu tadi ada hubungannya dengan tawaran-tawaran job. Jadi kedepannya aku pengen komunitas ini bisa lebih profesional Ya. dalam menerima pekerjaan. Jadi Betul. orang-orang yang nawarin job, ngundang kita untuk stand up itu udah tahu, oh ini komunitas serius nih, walaupun isinya bercanda. Ya. Komunitas serius, kita jadi ada harganya lah dengan orang. Itu yang paling dekat. Yang kedua adalah yang pasti memperbanyak event stand up di Bontang, entah itu yang mengundang guest star atau yang kita naikin nama anak lokal, karena kita di Bontang jarak dari Samarinda cuma 2 jam loh. Betul. Bisa lah kita ini, paling enggak adalah anak Bontang yang bisa go nasional. Masa ke Samarinda Amin. terus? Amin. Mario. Sekarang ini kan kalau dilihat di industri TV ya, banyak anak-anak stand up yang nasional-nasional itu masuk ke industri TV. Ya betul. Nah, terus yang kemarin juara suci 11 ya? Suci 11. Sebelumnya juara suci 10 10 juga dari Samarinda. Samarinda. 11 dari Samarinda. Samarinda. Nah, maksudnya ada potensi enggak sih sebenarnya kita ini dari Bisa. Bontang ini bisa untuk ke sana? Bisa. Kalau aku ngeliat dari teman-teman kita yang ada di komunitas sekarang ya, ada yang punya potensi untuk bisa maju ke nasional itu. Betul. Cuma memang jalannya nggak bakal mudah. Ya. Karena kita lihat teman-teman dari Samarinda yang si Rizky juara suci 11, Yono juara suci 10, mereka tuh nggak ujuk-ujuk dari Samarinda langsung ke Jakarta. Mereka ngerantau dulu tuh. Iya, betul. 1 tahun, 2 tahun, Di cari Jakarta. nama di Jakarta, mereka keliling open mic, mereka taklukkan Jakarta, baru mereka masuk suci. Seperti itu. Di Bontang kita potensi ada, tinggal ya siapa nih Iya. yang nekat mau merantau ke Jakarta. Kalau kita Gitu. ketua ini kayaknya susah deh ya. Iya. Karena kamu udah nyaman dengan ASN ya? Iya benar sih, dapat. Bentar, balik lagi nih. Ini kamu nih ASN ya? Ya, ASN. Terus kamu stand up comedian. Stand up comedy. Komik lah ceritanya. Komika ya? Komika ya. Nah, jadi maksudnya di kehidupan sehari-harimu, di pekerjaanmu itu ada nggak nyambung-nyambungnya dengan kamu stand up gitu loh? Apa dari orang tahunya kamu stand up? Ada, pasti ada. Efeknya ada apa? Kayak misal ada acara kantor tuh sering banget tuh disuruh, nanti kita ada acara ini kamu ngisi ya di pembukaan stand up kayak gini. Itu pasti ada. Tapi yang kalau bagian tersulit jadi ASN dan komika menurutku adalah sulit nulis materi yang kritis. Oke. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Iya. Dulu aku tuh seneng banget bikin materi yang kayak ngeritik pemerintah lah, semacam gini-gini. Sekarang mau bikin kayak, kan aku orang pemerintahan ya. Aku juga nih, mengkritik diri sendiri dong. Roasting diri sendiri. Tapi bukan berarti pemerintahan itu jelek toh. Tidak, bagus. Enggak kan? Bagus. Iya. Terus makan siang gratis, bagus. Bagus. Dan antara, bagus. Bagus. Tidak ada yang bilang. Koruptor ditangkapin kok. Iya. Itu kan ditangkap bukan karena mau ganti pemain.
Bukan. Mengurangi anggaran. Mengurangi anggaran. Menangkap koruptor kok mengurangi anggaran. Tapi ditahan sebentar. Iya. Nggak tahu kalau itu ya. Terus maksudnya sekarang gini ya, stand up comedy ini buat teman-teman ini bisa nggak menghidupi kehidupannya sehari-hari gitu loh dengan stand up comedy, atau Bisa nggak? cuma Kira-kira. berharap dia ada kerjaan terus nganggur kayak Mario gini kan dia baru diterima Iya. kan, terus dia berharap dengan stand up-nya apakah memungkinkan gitu loh masuk gunung. Kalau di Bontang aja sih, ya mending cari kerjaan aja. Nah itu dengar Mario. Cari kerjaannya yang bener. Apalagi Surya kurang apa lagi kamu cuman buka Jangan sebut merek kok, ya Allah. maksudnya di rumah Surya. Oh. Surya kan butuh pembantu kan kemarin. Ya, oke. Dengar itu Mario. Kalau kamu cuma di sini, ya kita stand up side job aja. Ya. Tapi kalau kamu memang serius mau hidup dari stand up, ya pergi sono, rantau ke Timbuktu. Mana itu? Sekarang gini kan, kayak Mario gini, dia punya mimpi pengen suci, mimpi pengen tampil di suci. Betul. Maksudnya sekarang kita berandai-andai lah ya. Ya. Ini Mario nih mau pergi nih. Maksudnya ada nggak wejangan-wejangan dari kamu sebagai ketua stand up Indo Bontang untuk anggotanya yang mau berangkat ini, ceritanya ini cerita dulu ya. Ceritanya ya. Karena Mario pas nganggur ini. Ya. Oke. Angan-angan. Angan-angan. Mungkin bukan wejangan sebagai ketua ya, wejangan sebagai komunitas lah, karena aku kan juga sering main ke komunitas tetangga kita ya, sebagai Balikpapan adalah kalau kamu ngerantau dan pengen join di komunitas luar adalah ya yang penting jangan so asik aja. Ya. Berarti kamu tahu cara menempatkan diri dengan baik segala macam, dan kalau memang kamu ada niatan nih mau komunitas kita di sini juga pasti support, entah itu dari kombut segala macam. Kalau support finansial ya adalah, tapi ya Nggak banyak. nggak banyak. Belum kaya banget kita. Nah sekarang gini, kalau yang pengen join ke komunitas stand up ini ada IG-nya nggak? Ada IG? medsosnya nggak? Iya. Ada dong. Apa? Medsos kita ada di Instagram yang aktif di @standupindo_bontang. Nah, Info follow. ya jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Karena info siapa yang ngomong nih? Karena itu adminnya dia sendiri. Iya. Ya. Betul Ya. sekali. Karena setiap info event kita, entah itu open mic atau event stand up night, tour dari komika nasional, semua lewat akun Stand Up Indo Bontang di Instagram. Di Twitter juga ada, cuma udah sekian tahun nggak ngerti. Ya. Karena nggak ada orang Bontang main Twitter lah. Betul. Kalau ada pun jarinya Dude-stream. Bang. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal event nih. Event yang kedepannya bakal dilaksanakan sama Stand Up Indo Bontang ini apa? Yang terdekat di bulan April nanti, Nah, kita bakal ada event stand up comedy tour dari salah satu komik nasional asal Kaltim. Kaltim lagi. Kaltim. Yang jelas bukan Mario. Iya. Karena tidak ada nasionalnya. Security. Security. Yang ini polisi. Yang ini polisi. Itu polisi yang baik. Baik. Dia tuh nggak ada tuh. Bayar polisi nggak ada. Polisi baik dia. Ada di itu di Zimbabwe. Ya, bisa. jadi di 19 April 2025 kita bakal kedatangan Mr. Gamayel. Mr. Kamai. Catat. Boleh. Polisi. Bukan Polisi, security. bukan security. Oh, dia security. Mantan. Walaupun ya udah bisa. Nama hari aja. 6 hari. Aduh, kayak mana kamu naik pangkat jadi polisi? Yo? Adakah sama bapak? Mana bisa sembarangan. Ya, jadi buat teman-teman ikutin terus IG kita di Stand Up Indo Bontang. Di situ kita bakal promosi. 19 April kita kedatangan Mr. Gamayel. Buat yang belum kenal, follow juga IG-nya Mr. Gamayel. Infonya juga ada di situ. Tiketnya Bisa bisa dibeli beli di tip-tip. ya .id. .id. Tiketnya online sekarang karena kita 2025 serba online. Betul, serba online. Dan harga tiketnya itu murah Murah sekali. sekali. Tiket pre-sale nih cuman 100.000. 100.000. 100.000 kapan lagi kamu lihat polisi melawak?
kamu biasa lihat polisi ditilang, di sini polisi ndak nilang. Aku udah ikut-ikutan. Nah, Mr. Gamel polisi baik. Ini betul-betul baik polisinya, sumpah. Polisi baik dan polisi lucu. Lucu Ih. sekali. Ada kemarin apa ya, yang videonya dia ada posting video lagi nangkap anak-anak lagi balapan lari. Di balik papan. Iya, dia itu kayak apa, Mr. Gamel ini interogasi anak-anak yang balap liar lari ini. Dia tuh kayak bukan kayak polisi pada umumnya, kayak biasa. Kamu ngapain kayak gitu? Merugikan tau, biasanya kayak gitu. Nah, tapi Mr. Gamel ini apa ya? Dia dari cara bicaranya sama si pelaku ini kayak lagi stand up, Cok. Sumpah. Maksudnya coba serius dikit deh gitu loh, Mister. Astaga. Nah, itu lagi ngerazia aja lucu. Iya. Gimana kalau stand up? Ih, salto kamu, Dek. Coba kamu cek prompter. Apa? Oh, Ada di bawah. Oke. sudah Gimana, War? langsung. Udah cukup penjelasan dari Sudah. Mas Aus soalnya. Bontang. Haus ya? Nggak disuguhin minum. Betul. Kemarin pas bintang tamunya dia ada kopinya. Iya, gowe lagi. Iya. Ini Gede itu pun dia juga. iya. Masih Kau nggak tahu kan, Nung? Nah. Di sini yang jadi bintang tamu bawa minum sendiri. Podcast apa ini? Karena ini belum ada duitnya. Makanya di subscribe. Subscribe. Betul. Lefty Pop ya? Lefty Pop. Betul. Lefty Pop. Karena dari semua episode podcastnya ini yang rame podcastnya dia doang nih. Soalnya clickbait, ada bukannya Sinteyong. Makanya dia ini MC. Parah sekali. Ya udah, gitu aja Area. Gitu aja dari Macarita. Jadi sekian, saya mereprokan saya Ruben Poli dan ini Nung Al-Habsi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.